ini? Dan kenapa market maker tidak kembali membuat manipulasi pada area ini? Dan kenapa demand ini bahkan tidak tersentuh? Jadi sekarang, mari kita lihat area liquidity dari sudut pandang hukum ekonomi perdagangan. Jadi mari kembali ke setup kita sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada area imbalan dan kenapa liquidity bisa terjadi. Jadi pada titik ini seller masuk dan menawarkan aset yang diperdagangkan kepada buyer, sehingga terbentuk kandel merah ini. Kemudian pada harga ini, buyer tertarik dan masuk dengan jumlah besar, sehingga pada titik ini jumlah seller tidak sebanding dengan banyaknya buyer. Dan karena jumlah aset yang dijual dari seller tidak sebanding, dan buyer saling berebut aset yang dijual, akhirnya seller menaikkan harga, dan terjadi tawar-menawar harga, atau di dunia nyata kita bisa menyebutnya dengan istilah lelang. Jadi pada titik ini terjadi penawaran harga oleh buyer, dan buyer lain menawar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian masuk buyer lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Hingga pada titik ini seller setuju untuk menjual aset yang diperdagangkan pada harga yang sudah disepakati oleh seller dan buyer. Namun, buyer tetap berdatangan dengan jumlah besar, dan jumlah seller yang menjual aset tidak seimbang. Akhirnya buyer kembali berebut aset, dan kembali terjadi lelang harga. Sehingga terbentuk pola rally base rally di sini. Dan inilah alasan kenapa imbalan bisa terbentuk. Kemudian perhatikan, saat harga turun, harga akan bertemu buyer yang sebelumnya menawar harga. Dan saat itu terjadi, buyer yang sebelumnya menawar harga pada area ini dan belum mendapatkan barang, akan kembali masuk, dan berebut untuk membeli aset, sehingga harga kembali naik. Dan sampai di atas, seller atau buyer yang sudah memiliki aset tertarik untuk menjual asetnya pada area ini. Dan karena pada area ini order buy sudah habis, dan seller berdatangan, maka harga akan turun. Dan disinilah proses terbentuknya area liquidity, atau ada yang menyebutnya front running dari institusi, di mana terjadi berebut beli, yang menandakan area ini adalah area demand yang kuat. Dan saat harga masuk ke area ini, harga akan bertemu dengan demand yang ingin membeli pada range harga ini. Dan ingat, titik ini adalah titik awal terjadinya aksi tawar-menawar dari buyer. Dan seperti hukum ekonomi, semakin rendah harga, maka buyer akan semakin banyak, dan seller semakin sedikit. Jadi, pada titik ini buyer dari masa lalu yang belum mendapatkan barang akan kembali masuk dengan volume besar, dan akhirnya kembali terjadi berebut beli, yang membuat jumlah seller tidak seimbang, akhirnya harga kembali naik. Dan itu juga alasan kenapa pada area imbalan ini, harga langsung berbalik tanpa membuat manipulasi, dan tidak kembali ke area demand ini. Karena pada area imbalan ini terjadi lelang, atau penawaran dari buyer, atau istilahnya willing buyer yang sangat besar. Sehingga saat harga kembali ke area ini, buyer yang sebelumnya menawar pada harga ini kembali masuk, dan menghabiskan semua aset yang dijual oleh seller. Sehingga buyer yang berada pada demand ini tidak kebagian aset untuk dibeli. Dan ini yang dinamakan fair value gap. Kemudian, di sini harga kembali membuat break of tractor. Dan di sini kita bisa melihat area order block dan RBR, yang diikuti area imbalan. Jadi, kita tandai dua area ini. Kemudian harga langsung kembali ke area RBR ini. Dan ingat, kita hanya mau harga membentuk area liquidity, sebelum kembali ke area demand kita. Jadi, area RBR ini akan kita cancel, karena harga langsung kembali masuk, tanpa membuat liquidity. Kemudian, kita bisa melihat harga naik turun dari area ini, dan membuat support pada area ini. Menandakan buyer berebut beli pada area ini. Artinya, saat harga menyentuh area order block kita, harga bisa disebut harga sangat murah, karena buyer berebut pada area ini, hingga membentuk support. Serta terjadi imbalan, yang menandakan adanya aksi tawar-menawar yang sedang terjadi, karena jumlah demand yang terlalu banyak. Jadi, mari kita rangkum yang kita miliki di sini. Pertama, area order block mampu membuat imbalan. Kedua, terjadi break of tractor. Ketiga, harga membentuk area liquidity atau area front running institusi. Jadi kita akan buy pada area ini. Kalian bisa menggunakan pending order, atau entry momentum di time frame rendah, seperti pada materi kita sebelumnya. Dan harga memantul tepat dari order block ini. Sekarang untuk posisi sell. Di sini kita bisa melihat area supply order block, yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure di sini. Jadi kita tandai area ini. Kemudian harga memantul dari area imbalan ini. Menandakan pada area imbalan ini seller berebut jual pada harga ini. Artinya pada area supply ini terdapat willing seller yang sangat besar, sehingga seller sudah berebut jual, bahkan sebelum mencapai area supply.
Jadi, kita tandai area ini sebagai area sell side liquidity. Jadi mari kita rangkum yang kita miliki di sini. Pertama, kita memiliki area supply order block yang diikuti area imbalan. Kedua, harga membuat break of structure. Ketiga, harga membentuk area liquidity atau area front running institusi. Jadi, kita akan sell pada area ini. Dan harga memantul dari area supply ini. Dan di sini kita bisa kembali melihat dua area order block supply yang diikuti area imbalan, serta terjadi break of structure. Maka, kita tandai dua area order block ini. Kemudian, harga kembali menyentuh area supply kita tanpa membuat area liquidity. Jadi kita cancel area ini. Kemudian harga naik turun pada area ini dan membentuk resistance di sini. Menandakan pada area ini willing seller sangat kuat, sehingga supply berebut jual pada area ini. Jadi kita tandai ini sebagai area liquidity. Jadi di sini, kita memiliki area supply order block yang diikuti area imbalan. Kedua, terjadi break of structure. Ketiga, harga membentuk area liquidity. Jadi kita akan sell pada area ini. Dan harga memantul dari area supply ini. Sekarang, mari kita bongkar rahasia liquidity. Dan apa yang akan terjadi jika semua trader menggunakan strategi smart money concept. Jadi, sebenarnya smart money concept bukanlah strategi dari market maker atau institusi. Karena market maker sangat tertutup dan tidak mungkin sampai terjadi kebocoran informasi dari strategi yang mereka gunakan. Dan apakah benar? Area liquidity adalah area stop loss dari trader breakout dan trader support resistance? Faktanya strategi support resistance dan breakout pattern sudah ada bahkan sebelum saya lahir. Dan sekarang mari kita lihat pada chart ini. Di sini kita bisa melihat area demand order block yang diikuti area imbalan, break of structure, dan area liquidity. Dan kalian bisa melihat harga memantul dari area ini. Sekarang mari kita lihat dari kacamata trader support resistance. Jadi pada support ini apakah kita akan entry? Jawabannya adalah trader support resistance tidak mungkin langsung entry pada area ini. Yang mereka lakukan adalah menunggu momentum seperti engulfing atau candle reject, seperti pada video yang ada di channel ini. Seperti contoh pada resistance di atas sini, kita bisa melihat harga membuat candle reject dan bearish engulfing di sini. Kemudian di bawah ini kita juga bisa melihat support. Dan di sini kita bisa melihat reject dan bullish engulfing. Dan jika kalian trader breakout, kalian akan melihat flag pattern di sini, seperti strategi breakout yang sudah saya share di channel ini. Kemudian, pada chart ini, kita bisa melihat demand order block yang diikuti area imbalan, break of structure, dan harga membuat area liquidity. Namun, harga menembus area order block ini. Melainkan, harga menghormati area support di bawahnya, dan membuat bullish engulfing. Dan jika kalian seorang breakout trader, kalian akan melihat pola triangle di sini, dan open posisi buy setelah candle momentum ini. Kemudian pada chart ini, kita bisa melihat order block yang valid. Dan di sini kita juga bisa melihat area liquidity. Maka kita asumsikan pada area liquidity ini terdapat stop loss atau pending order dari trader support resistance, yang akan langsung entry pada area ini, serta stop order dari trader breakout di sini. Jadi harga akan kembali turun, break, dan menyapu stop loss dari trader support resistance. Dan trader breakout akan sell setelah breakout. Kemudian, harga menyentuh area demand dari market maker, kemudian kembali naik, sehingga terjadi false breakout dan menyapu stop loss dari breakout trader. Sekarang perhatikan, harga tidak pernah menyapu area liquidity ini dan terus naik. Lalu, kenapa market maker tidak melakukan manipulasi dan menyapu order retail trader di sini? Apakah mereka lupa? Jika kita menganut front running institusi, maka penjelasannya adalah, pada area imbalan ini, buyer berebut beli, dan jumlah seller hanya sedikit, sehingga terjadi proses lelang atau tawar-menawar harga, yang menyebabkan area imbalan, atau area ketidakseimbangan. Dan saat harga kembali ke area ini, buyer yang melakukan penawaran pada area imbalan ini akan kembali membeli dengan volume besar, hingga tidak menyisakan aset untuk buyer yang mau membeli pada area di bawah ini. Dan ini bagi saya cukup masuk akal. Karena dulu sebelum adanya broker atau MetaTrader, trader forex melakukan perdagangan di money changer dan membeli mata uang, ataupun gold dalam bentuk fisik. Dan saat kita memegang aset dalam bentuk fisik, maka, di mana order stop loss kita? Dan apakah harga tidak bergerak karena tidak adanya order stop loss dari retail trader? Jadi, tanpa adanya retail trader seperti kita yang melakukan buy dan sell, serta melakukan stop loss pada broker atau aplikasi MetaTrader,
harga akan